Nanti dari mulai teman-teman berjalan, cara maju, nanti akan kita berikan informasi di gladi bersih. Kita akan praktekkan di gladi bersih. Kemudian pada saat hari H, itu teman-teman semua memakai toga yang sudah dibagikan, dan posisi kucirnya itu bisa melihat, dan pemakaian toganya untuk samir sketselnya juga bisa melihat di tata cara penggunaan toga yang ada di undangan teman-teman semua. Undangan online itu ada di email dan WA teman-teman semua. Kalau teman-teman kemarin sudah mengisikan nomor handphone pada saat pendaftaran sudah, kami mengirimkan ke nomor handphone tersebut. Dan juga kami mengirimkan ke email student teman-teman semua. Jadi mungkin bisa dicek ke email student teman-teman yang @student.unika.ac.id. Nah, untuk tanggal 17 sendiri, teman-teman wajib hadir di jam 7 pagi untuk yang sesi 1, yaitu FAD dan Fakultas Psikologi. Jam 11.30 untuk yang sesi 2, FITL, FEB, dan FIKOM. Jam 15.30 di sesi 3, itu yang Fakultas Teknik, FHK, FBS, dan FTP. Karena apa? Karena teman-teman harus absen di Selasar Thomas Aquinas. Dan kita akan baris untuk prosesi arak-arakan wisudawan. Nah, kalau kami menyarankan bagi yang wanita, kebayanya tidak perlu ekornya yang terlalu panjang. Kalau mau ekor, ya yang pendek aja. Karena teman-teman nanti akan jalan dari Selasar hingga ke gedung auditorium, dan teman-teman akan jalan dari tempat duduk ke panggung untuk dipindah kucingnya. Jadi saran kami untuk yang para wanita, mungkin kebayanya bisa memilih yang ekornya pendek dan menggunakan sepatu yang nyaman. Nah, teman-teman semua itu wajib absen ya, menggunakan QR code yang ada di undangan. Jadi kalau teman-teman lupa absen atau tidak absen, mohon maaf, namanya tidak akan kami panggil, tidak akan kami sebutkan. Kemudian saya informasikan sekali lagi, teman-teman wisudawan dapat langsung menuju ke Selasar Thomas Aquinas untuk absen dan baris di Selasar Thomas Aquinas. Jadi teman-teman jangan terlambat ya teman-teman. Kemudian untuk orang tua itu datang langsung menuju ke gedung auditorium. Jadi nanti teman-teman sama orang tua atau wali itu pisah. Kalau teman-teman wisudawan langsung menuju ke Selasar Thomas Aquinas, kalau yang orang tua atau wali itu menuju ke gedung auditorium Albertus lantai 3 melalui tangga Albertus yang ada patung monsinyornya. Nah, waktu datang gimana? Waktu datang untuk calon wisudawan menggunakan QR code yang di handphone. Yang seperti yang saya informasikan tadi, apabila tidak absen, maka nama tidak akan dipanggil pada saat prosesi pemindahan kucir, dan tidak akan menerima ijazah di hari H. Karena absen tersebut digunakan untuk absen pemanggilan nama Anda beserta ijazahnya, penerimaan ijazahnya. Nah, kalau orang tua bagaimana? Orang tua juga akan kami bagikan kertas yang nanti kami berikan kepada teman-teman di GR. Jadi, teman-teman nanti GR akan mendapatkan 2. 1 stiker parkir, yang 1 QR, kertas QR. Ini siapa ya ini ya? Yang 1 kertas QR yang akan dibagikan untuk orang tua, dititipkan ke orang tua. Nah, kertas QR tersebut yang digunakan untuk orang tua, yang pertama itu ada nomor kursi buat orang tua, yang kedua untuk pengambilan konsumsi wisuda,
di depan Lab Mutu dan Keamanan Pangan. Jadi tempatnya itu posisinya di belakang tangga besar yang Monsinyur, yang tangga Monsinyur. Nah, itu di belakangnya. Nanti tempat konsumsi akan berada di situ. Kemudian tamu undangan juga hanya berlaku 2 orang yang memasuki ruang gedung auditorium Albertus. Untuk yang membawa lebih dari 2 orang, teman-teman bisa memberikan informasinya bahwa bisa menunggu di Selasa Thomas Aquinas. Panitia akan menyediakan kursi dan layar TV untuk bisa melihat live streaming teman-teman wisudawan. Nah, kemudian untuk prokesnya bagaimana? Untuk prokesnya wajib scan QR Peduli Lindungi, dan apabila belum melakukan vaksin dapat membawa surat tes antigen atau surat keterangan dokter yang masih berlaku. Surat keterangan dokter ini yang menyatakan bahwa tidak dapat menerima vaksin ya teman-teman. Nah, apabila tidak atau belum melakukan vaksin dan tidak membawa surat keterangan dokter atau hasil antigen atau PCR, dapat melakukan tes terlebih dahulu di Poliklinik Pratama Ibu Teresa di Gedung Mikael. Kami juga sudah menyediakan di sana. Apabila tidak melakukan tes atau tidak mau melakukan tes jika yang belum vaksin, atau tidak membawa surat keterangan dari dokter, maka panitia berhak melarang atau menolak permohonan tamu undangan yang tidak menaati ketentuan, tidak dapat memasuki ruang sidang. Jadi teman-teman bisa menyampaikan juga ke orang tua atau wali yang hadir, jika belum sama sekali vaksin dan tidak mau melaksanakan tes, mohon maaf, kami dari panitia berhak melarang atau menolak permohonan tamu undangan yang tidak menaati ketentuan. Jadi bisa menunggunya di Selasa Thomas Aquinas, begitu. Kemudian setelah selesai acara wisuda sesi 1 dan sesi 2, harap untuk orang tua, tamu undangan atau wali, kemudian wisudawan segera meninggalkan ruang sidang karena tempat akan segera dibersihkan oleh petugas dan digunakan untuk acara wisuda sesi berikutnya. Nah, untuk keluarnya bagaimana? Untuk keluarnya kita menggunakan tangga di sebelah kanan dan kiri yang ada di gedung auditorium Albertus. Jadi kalau teman-teman nanti orang tuanya turun dari kanan dan kiri, itu nanti bisa langsung ketemu tim konsumsi, turun sekitar 2 lantai. Nanti teman-teman langsung ketemu dengan partnya tim konsumsi. Saya ingatkan sekali lagi, untuk stiker parkir kendaraan itu juga mohon dipasang. Dan kita bagikan di tanggal 16 September. Kemudian juga ada informasi penting lainnya seperti tata tertib juga barusan diupload di undangan. Bisa dicek kembali di undangan teman-teman. Tata tertib mohon untuk dibaca dan dipatuhi pada undangan yang sudah dibagikan. Yang kedua, video panduan sudah telah diperbarui dan dapat ditonton ulang kembali. Yang ketiga, Dinah akan menyusul. Nanti akan ada di bawah tiket undangan. Yang pasti ketika teman-teman sudah menerima undangan, pasti sudah menerima nomor kursinya. Sesuai sesinya juga. Kemudian yang keempat, rundown acara juga nanti akan menyusul, akan ada di bawah tata tertib. Yang kelima, bagi yang kemarin bermasalah waktu mengisi daftar undangan RSVP, bisa mengisi ulang dan sistem sudah dibenahi. Bagi yang belum bisa atau belum dapat mengakses undangan online dan QR code-nya, maka teman-teman dapat membuat list NIM dan nomor handphonenya ke hotline BAA atau email wisuda. Karena kemungkinan kemarin ada salah data sehingga tidak masuk. Salah data itu seperti ini. Biasanya teman-teman itu mengisikan nomor handphone itu tidak sesuai dengan yang
aktif. Jadi misalnya nomor teman-teman punya 2 nomor yang teman-teman isikan di pendaftaran wisuda yang nomornya yang biasanya tidak teman-teman pegang atau tidak aktif. Nah, itu pasti tidak akan menerima. Atau kadang ada yang kurang mengisikan angkanya. Jadi pasti juga tidak akan bisa menerima. Silakan bagi teman-teman yang belum menerima undangan bisa menghubungi hotline BAA atau email wisuda@unika.ac.id. Dan jangan lupa undangan juga bisa dilihat di email student. Jadi teman-teman bisa cek di email student teman-teman, misalnya NIM 18A10001@student.unika.ac.id. Lihatnya di kotak masuk atau di spam. Coba lihat di sebelah sana. Akan ada undangan wisuda periode 3 tahun 2022 yang dapat diisi oleh teman-teman semua. Kemudian juga ini ada nama-namanya untuk pembagian sesi 1, 2, 3-nya. Dan seperti yang sudah kita informasikan juga di pengumuman sintak di bagian pendaftaran wisuda untuk sesi 1, 2, 3. Ini kami mereminder kembali teman-teman semua untuk yang sesi 1. Ada Magister Arsitektur, ada Arsitektur, ada Desain Komunikasi Visual, ada Magister Psikologi, ada Psikologi. Kemudian untuk yang sesi 2 itu ada PDIL, ada PMLP, ada Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan. Kemudian juga ada Teknik Informatika, Sistem Informasi. Untuk yang sesi 3, ada Teknik Sipil, Teknik Elektro, Magister Hukum, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Teknologi Pangan, Sastra Inggris. Nanti materi PPT ini akan juga kita share ke email student teman-teman semua. Jadi teman-teman dapat melihat di email student ya teman-teman. Harap aktif di email student semua. Karena informasi yang kita bagikan hanya melalui email student, sintak, kuman sintak, dan beberapa di WhatsApp teman-teman semua yang sudah teman-teman daftarkan nomornya di pendaftaran wisuda. Itu sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan terlebih dahulu. Mohon untuk listnya mungkin bisa melalui email atau WA aja ya teman-teman. Jadi tidak di kolom chat. Karena kalau di kolom chat itu nanti ketumpuk kita tidak bisa takutnya terlewat. Ya, bisa melalui email wisuda@unika.ac.id. Subjeknya undangan online ya teman-teman. Mohon untuk nanti bisa di email atau di WA BAA aja. Jangan di kolom chat. Kalau di kolom chat nanti ketumpuk. Pendamping memang tidak ada, hanya orang tua atau wali. Kalau pendamping itu berarti di luar itu ya maksudnya Sina. Kalau di luar ini siapa ini? Kalau di luar orang tua atau wali itu mungkin langsung aja nggak apa-apa, tapi di Selasar Thomas Aquinas di ruang tunggunya di situ. Bisa on mic, bisa chat. Ya, di bagian depan aja, Mas Adian.
Kalau nggak bisa datang waktu gladi bersih gimana? Kalau tidak bisa datang waktu gladi bersih, kemungkinan besar nanti teman-teman nggak akan tahu, tidak bisa tahu cara jalannya bagaimana, apa yang harus dilakukan pada saat wisuda. Mungkin juga bisa bertanya kepada teman-teman, satu angkatan atau satu kelas atau satu, eee, teman-teman yang biasanya teman-teman, kumpul, eee, "Tadi waktu gladi bersih ngapain aja ya?" Mungkin bisa tanya gitu ke teman-temannya yang hadir. Sebaiknya pantofel untuk sepatunya. Bisa on mic, bisa chat. Tapi lebih baik kalau mau yang bertanya itu on mic aja ya teman-teman, karena ini cukup banyak, takutnya kalau nggak kebaca semua. Kalau yang beragama muslim itu kami juga ada, musola. Ya betul, terima kasih Mas Septian. Ada musola di TA. Ya, ya Mas, Tan Ditya Yosaputra. Undangan wisudanya itu ada di WA teman-teman yang sudah teman-teman, cantumkan nomornya di kolom pendaftaran wisuda dan, yang ada di, eee, email student. Halo Bu, saya ingin bertanya izin. Ya. Untuk nanti waktu posisi arak-arakan itu orang tua posisinya sudah di mana ya? Oh, orang Terima tua kasih. sudah di auditorium Albertus. Jadi kalau teman-teman lihat yang video yang, kita bagikan di undangan, itu kan langsung pecah 2. Yang orang tua langsung ke auditorium, yang teman-teman ke selasar. Teman-teman ke selasar itu fungsinya absen dan baris. Jadi nanti orang tua sudah duduk, teman-teman baru masuk. Ya, ini, saudara atau saudari Sheni nih? Siang Bu, mau tanya Bu. Iya, ini siapa ya? Ya, Bu mau nanya untuk pengumuman BAA sendiri kan saya belum dapat. Lalu saya coba chat BAA, katanya suruh konfirmasi di TM. Itu berarti yang benar kita gimana ya Bu? Yang belum dapat pengumuman itu. Terima kasih. Yang belum dapat pengumuman apa tadi, maaf? Halo, Sandi? Ya, Sandi ya, ya Bu. Gimana? Ini kan saya belum dapat pengumuman yang untuk QR, lalu tata tertib dan lain-lain kan saya belum di WA dari BAA dan belum di email dari BAA Bu. Lalu saya Oh, coba iya. chat ke BAA. Heeh. Lalu saya chat di BAA, BAA ngomong suruh konfirmasi saat TM. Nah, Mhm. sebenarnya kita harus konfirmasinya ke BAA apa saat TM ya, Bu? Langsung ke BAA sama ke email? Kalau nggak ke email, ke hotline-nya BAA? Hotline-nya BAA ngomongnya baik bisa dikonfirmasikan saat TM ini. Enggak. Berarti Enggak. langsung BAA lagi aja ya, Bu? Iya, langsung BAA. Di Oke. email, kalau nggak email wisuda, di hotline-nya BAA. Ya, saya sudah chat hotline-nya, Bu. Oke, Heeh. selanjutnya, Bu. Mau nanya, Dikasih Bu. nama, NIM, sama nomor handphonenya yang aktif ya. Oh, oke, Bu. Itu pasti Lalu, nomornya nggak aktif tuh yang didaftarin. oke. Bu, sama mau nanya, untuk Iya. GR kan kemungkinan besar saya tidak bisa hadir, Bu, karena memang sudah ada kerjaan yang tidak bisa ditunda. Iya. Itu untuk QR stiker dan undangan orang tua itu bisa dititipkan ke teman nggak ya, Bu? Bisa. Bisa kalau Oh, mau dititipin ke teman bisa. oke. Berarti tidak perlu ketentuan apa-apa, perlu diberitahukan ke teman aja atau perlu dibawakan apa ya, Bu? Maksudnya contoh kayak bukti pendaftaran wisuda atau gimana? Oh, Perlu nggak? enggak perlu, Oh, nggak perlu ya? enggak perlu, Oke. cuman temennya nanti dikasih tahu, suruh ngomong sama panitia aja, saya dititipi yang namanya Sandi, NIM ini, prodi ini. Oh, oke. Oke, Bu. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Maaf mau tanya, untuk tempat duduk orang tua bareng wisudawan atau berbeda? Bareng.
bareng-bareng nanti bareng sama orang tua. Nanti orang tua akan ada yang mengarahkan dari panitia kok. Yang penting harus bawa kertasnya yang kami bagikan itu ya teman-teman. Atau undangan online-nya juga boleh. Tapi kami sarankan yang kertas itu kalau orang tua. Saat sesi 1 Albertus sudah dibuka jam berapa, Kak? Seperti yang tadi kita informasikan, Saudara Andi. Jam 7 kan teman-teman sudah harus datang untuk sesi 1. Berarti gedung auditorium Albertus sudah dibuka sejak jam 7. Iya, tetap untuk siapa nih? Saudari Lastia. Untuk FHK itu tetap di Tinjomoyo. Di situ akan ada petugas dari kami yang menjaga di situ, dan kami juga ada High Ace Shuttle yang akan mengangkut dari Tinjomoyo ke kampus Unika. Jika ada orang tua yang kesulitan naik tangga baik saat datang ataupun turun. Ya, jadi kita sudah ada tim juga khusus namanya tim Jogo Konco itu yang akan membantu Bapak Ibu, teman-teman semua dan orang tua atau wali yang mungkin kesulitan jalan. Nanti kita bantu. Selamat siang, Kak. Ya, siang. Mau tanya, untuk ini kebetulan saya dari FHK yang sesi ketiga. Mau tanya, yang pertama untuk stiker itu tuh kita pasangnya bebas di sisi sebelah mana aja atau ada ketentuannya enggak ya? Terus misal lebih dari satu mobil, itu stiker hanya untuk satu mobil aja atau bisa kita dapat lebih dari satu mobil? Stiker hanya satu mobil. Oke, kalau sistem drop off kita berlaku untuk di drop di depan Thomas Aquinas nggak? Jadi tetap boleh masuk nggak? Atau semua tetap ke Tinjomoyo dulu? Sebentar. Bu Berta? Halo, Bu Berta. Ya, halo, ya. Nah, ini dari teman-teman FHK menanyakan untuk yang sistem drop off Bu Berta. Mungkin Bu Berta bisa membantu menjelaskan. Ya, baik. Jadi nanti dari tim di lapangan, teman-teman yang mengatur parkir, itu nanti teman-teman menunjukkan kepada security di depan bahwa hanya akan drop off. Jadi nanti di depan gedung TA itu ada space yang memang untuk mobil betul-betul hanya mengedrop tok. Kemudian nanti dari security akan mengarahkan teman-teman untuk parkir di tempat yang seharusnya. Gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman yudisium FHK datang untuk ngedrop enggak apa-apa, tapi langsung keluar karena tidak akan diizinkan oleh petugas parkir di area kampus. Karena area kampus akan disediakan untuk yang gelombang 1 dulu. Nah, nanti FHK boleh ada 2 opsi, mau memindahkan mobil menuju area parkir yang bisa dipakai oleh teman-teman yang gelombang 3. Jadi nanti setelah yudisium itu akan kita soalnya sudah koordinasi juga untuk 4 acara. Jadi nanti pada saat yudisium di FHK bila sudah selesai akan dikoordinasikan di lapangan teman-teman yang akan memindahkan mobil ke area parkir di Unika. Itu akan dipersilakan dan akan ada koordinasi ya. Kemudian boleh tetap di Tinjomoyo karena kita menyediakan shuttle ya, ada di sana High Ace dari pagi sampai malam hari. Dan mobil dijaga oleh security di kawasan sana. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Berarti tetap boleh masuk ke Thomas Aquinas-nya dulu ya, Bu? Kalau memang ya, terus mobil keluar. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terus saya masih ada satu pertanyaan lagi ke Selina. Ini kan kalau dari FHK kita kan ada yudisium. Kita kan nggak tahu nih sampai sekarang
selesainya itu kan jam berapa. Dan tadi kalau saya nggak salah ingat baca, itu kan maksimal jam 4 orang tua sudah harus jalan ke Albertus dan kita harus standby di Selasar ya. Itu Kenapa ya? 3:30 ya? Iya. Nah, itu kalau memang waktunya mepet, kalau kita kan yang mahasiswa mungkin masih bisa, nggak makan dulu apa gimana dan segala macam. Nah, kalau memang kita selesai waktunya mepet dan, orang tua itu masih pada butuh waktu take time sebentar buat istirahat, itu gimana ya? Apakah orang tua harus se-on time itu juga datang ke Albertus atau gimana? Celia, saya yang menjawab, Selina. Baik, Jadi, Bu. Celia, kita semua panitia 4 acara sudah koordinasi, ya. Jadi, bisa dipastikan dengan 100% teman-teman FHK akan selesai tepat waktu. Yudisium itu akan diakhiri dengan ramah tamah. Akan ada acara makan bersama di lantai 5 di TA. Ini sedang disetting tempatnya. Jadi, biar para orang tua juga tidak capek atau saya harus turun ke Antonius, tapi nanti sudah istilahnya sudah dipersiapkan oleh teman-teman FHK. Waktu sudah disettingkan tidak akan terlambat, sehingga karena acara akan berurutan, mereka rundown-nya sudah sangat disiplin, saya lihat. Jadi jangan khawatir, pasti akan ada waktu untuk persiapan, karena dari yudisium akan berlanjut ke wisuda. Itu saya lihat, jangan khawatir karena kita sudah koordinasi. Oke, baik Bu Berta dan Kak Selin, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Oh ya, ini saya mau bertanya suatu. Ini dari peringkat settingan yang saya lihat ini yang batik. Ini sebenarnya wajib pakai batik atau enggak ya? Ini kok ada yang soalnya kan undangan sama yang di presentasi beda. Itu orang tua pakai batik atau enggak? Atau sebenarnya kok di presentasi harus pakai baju bebas, terus yang di undangan sebelumnya kok dibilang pakai batik? Ya, kita menyarankan memang batik. Oh, Lebih karena lebih terlihat sopan dan formal ya. Kadang itu ada orang tua yang mungkin teman-teman lupa menyampaikan. Kadang itu ada orang tua yang tidak menggunakan baju yang rapi dan sopan. Karena kan ini ruang sidang ya teman-teman. Jadi harus pakai baju yang rapi dan sopan. Kalau memang tidak punya baju batik gimana? Ya enggak apa-apa pakai baju bebas, tapi harus yang rapi dan sopan. Itu ya teman-teman. Oh iya. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Mau tanya, Bu, mohon maaf sebelumnya kan saya kan nanti rencana pas tanggal 17 wisuda itu ada nyewa jasa videografer. Nah, kalau misalnya nanti videografer saya ikut masuk gedung itu bagaimana, Bu, untuk izinnya? Maaf, tidak boleh, Mbak. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Oke, Bu. Di tata tertib sudah ada tulisannya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi Nina, Mbak Nina Fao, ya udah. Oh iya, kalau yang sebelum jam 7 udah bisa, sudah dibuka kok teman-teman. Kita udah ready di sini sejak dari jam 6:30, 7. Pintunya sudah dibuka itu teman-teman. Untuk Celia, kalau untuk menyarankan kemeja panjang atau pendek untuk ortu itu kita nggak bisa menyarankan harus patennya seperti apa, karena ada yang orang tua itu juga sukanya pendek, ada juga yang sukanya panjang. Yang penting bukan yang mohon maaf ya teman-teman, bukan yang ini yang tidak ada lengannya. Karena orang tua itu kadang ada yang datang tidak ada lengannya. Nah, itu kan kurang sopan ya teman-teman. Boleh. Untuk yang pakai atasan kebaya boleh banget, itu juga sopan. Nggak bisanya kenapa nggak bisa scan-nya?
Bisa sih pakai kartu vaksin, tapi kenapa tidak bisa scan Peduli Lindunginya, Mbak Septa? Ada fotografernya dari wisuda universitas. Jadi kalau teman-teman bawa video fotografer dari luar, mohon maaf tidak boleh. Karena yang harus masuk ruang sidang itu benar-benar hanya orang tua, hanya wisudawan, para senat, dan panitia. Kalau yudisium FHK pakai toga dan jasnya atau kebaya saja? Saya kurang tahu, Mbak Andita Dinar. Kalau yudisium FHK silakan Anda bertanya ke program studi masing-masing. Rundown acara bisa dilihat di undangan online. Nanti akan disertakan. Ditunggu dulu ya teman-teman. Mungkin bisa sambil cek-cek dulu. Sambil cek-cek terus di undangan online-nya. Iya, kalau yang sesi 1 jam 7, kalau yang sesi 2 kan tadi jam berapa itu? 12:30. Iya, bisa berkerah atau kemeja atau hem, iya betul. Orang tua kalau menyusul saat acara sudah mulai, apakah diperbolehkan masuk? Boleh, tapi lewatnya pinggir, nggak bisa lewat tengah. Karena kalau senat sudah masuk, itu pintu sidang ditutup. Jadi harus on time ya teman-teman. Karena ini kita yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Berta, kita ada 3 sesi. Karena ini sudah yang sangat cukup banyak jumlahnya, antusias dari teman-teman tuh saya akui hebat sekali. Kita ada 3 sesi, jadi kita mulainya semua tetap on time. Orang tua kalau datang juga on time. Iya, putih, Mas. Mas atau Mbak Lini juga. Mbak Carolina, seperti yang saya sampaikan, harus tepat waktu, tidak boleh tengah-tengah acara, karena itu akan mengganggu prosesi acara wisuda. Dan tidak boleh makan ya teman-teman di ruang sidang. After acara wisuda, langsung meninggalkan ruang sidang. Mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa banyak berfoto karena memang kita ini dibagi menjadi 3 sesi, karena semua sesi itu wisudawannya cukup banyak. Jadi saya mohon pengertian dari teman-teman untuk bisa langsung segera meninggalkan ruang sidang sesuai dengan tangga yang ada di kanan atau kiri ruang auditorium Albertus. Celia, tadi sudah saya jelaskan juga menggunakan toga. Kalau yang universitas, kalau yang yudisium mungkin bisa tanya ke itu, betul. Ya, untuk saudara Raymond, fotografernya nanti ada yang di lapangan AB, seperti wisuda offline. Ada. Jadi kalau mungkin teman-teman mau berfoto bersama keluarga di lapangan basket itu ada, kami menyediakan di dekatnya pohon bambu. Akses kursi roda itu hanya Albertus bawah. Nah, nanti kalau masuk ke gedungnya gimana? Kalau masuk ke gedungnya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin jika ada orang tua atau wali yang harus menggunakan kursi roda atau tongkat, atau mungkin jalannya cukup susah, nanti kita sudah menyediakan teman-teman tim Joko Konco untuk membantu. Kalau yang kemarin itu kursi roda, yang tim Joko Konco itu nanti akan membantu mengangkat sampai ke ruang sidang.
anak kecil boleh masuk nggak ya? Kalau bisa dititipkan terlebih dahulu ke kerabat ya mungkin. Karena kalau memang benar-benar nggak bisa, mungkin anak kecilnya harus dibawa gitu. Dipastikan untuk tidak rewel ya. Maaf, ini Bapak atau Ibu Benidik ya? Dipastikan untuk tidak rewel. Jadi kalau mungkin mulai agak menangis, mungkin bisa langsung dibawa keluar. Dan mohon untuk tidak makan di dalam ruang sidang. Gitu. Kalau anak kecil mungkin kan agak susah ya. Jadi mungkin kalau perlu diberi snack atau apa anaknya mungkin bisa dibawa keluar dulu supaya tidak mengotori ruang sidang yang sudah kita bersihkan untuk teman-teman semua dan yang akan digunakan ke sesi berikutnya. Ya, ya. Kalau sudah ngisi, sudah ngisi tulisan yang nomor 1 sama nomor 2 itu, yang nama undangannya itu langsung ter-record. Nanti dikirimnya kemana? Nanti dikirimnya ke hani.unika.ac.id. Nah, untuk itu mungkin teman-teman bisa lihat di tatip juga, informasi mengenai alumni itu nanti akan dibagikan pada saat JR. Dan nanti di hari H juga ada video Hani. Namanya hani.unika.ac.id. Di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan legalisir online-nya teman-teman, ijazah online, foto. Oh ya, saya mau bertanya lagi. Ini Ya. saya tahu. Oh ya, apa namanya? Ini apa parkirannya yang harus di tempat tertentu ini hanya untuk yang apa namanya wisuda toh, yang gladi bersih enggak toh? Iya, yang gladi bersih enggak, hanya untuk pas wisuda. Karena tanggal 17 itu seperti yang tadi saya sampaikan ada 4 event. Oh iya deh, makasih ya. Iya. Jadi saya harap ke teman-teman juga kalau misalnya teman-teman datang parkirannya itu sesuai dengan plotting yang wisuda ya teman-teman. Jadi jangan misalnya nih kita ada acara FAD Fest, ada Impact. Jangan parkir di tempatnya Impact atau FAD Fest. Kita juga harus berbagi tempat dengan teman-teman adik-adik kelas kita. Begitu. Karena kan itu juga acara universitas. Ya, Siang, Kak. Ya. Mau tanya lagi, sorry tadi ada yang kelupaan. Untuk yang boleh dibawa masuk ke Albertus, itu tuh apakah hanya handphone aja atau ada ketentuannya ya? Karena barusan saya buka di tata tertib itu juga belum ada penjelasan apa yang boleh dibawa, apa yang enggak. Ya, jadi begini, kalau yang dibawa itu terserah dari orang tua ya, saya juga tidak bisa melarang. Tapi yang pasti tidak boleh merekam atau memfoto, karena kita juga sudah ada video dan fotografer sendiri. Dan kalau nanti teman-teman bawa seperti itu, bawa video fotografer, itu akan mengganggu jalannya prosesi di ruang sidang. Oh gitu, baik. Tapi apakah kalau foto video menggunakan HP itu diperkenankan? Mohon Misal dokumentasi biasa gitu kan, kayak kita misal atau ada dari kita sendiri ada teman yang naik atau orang tua mau mendokumentasikan pribadi waktu anaknya dipanggil atau gimana, itu masih diperbolehkan nggak? Kalau bisa sih jangan ya Celia, karena kan kita sudah gitu. ada foto video juga sendiri Recording di stopped. universitas gitu loh. Oh gitu. Berarti nanti dari dokumentasi universitas sendiri itu akan dikasih ke kita kah? Betul. Nanti kalau yang video itu teman-teman kan di streamingin juga tuh di YouTube. Nah, nanti teman-teman Recording in bisa lihat, progress. nanti juga teman-teman bisa lihat di YouTube-nya teman-teman, di YouTube-nya Mika Sugi Pranoto. Oh, oke.
Terus juga kalau foto nanti di Hani itu juga ada hani.unika.ac.id. Itu nanti mulai dari teman-teman pindah kucir sampai dapat ijazah biasanya. Fotonya seperti itu. Oh, oke. Sama satu lagi, Kak. Sorry, tadi aku lupa udah kejawab atau belum. Kan tadi memang di info untuk nggak boleh makan dan segala macam. Tapi untuk air minum itu apa masih diperkenankan atau enggak sama sekali? Kalau bisa memang tidak minum ya. Karena kan kalau tumpah kan juga nanti mengotori yang untuk sesi berikutnya dan mengotori juga yang di daerah sekitar sana. Tapi kalau memang haus sekali, silakan mungkin membawa tumbler kecil aja, diberi sedotan atau gimana supaya nggak tumpah. Oh, oke. Berarti orang tua mau kayak gitu pun juga nggak apa-apa ya berarti ya? Ya, tapi di luar ya, mungkin di luar yang dekatnya. Kalau teman-teman ingat di auditorium Albertus yang keluar yang sebelum tangga itu kanan kiri, nah minumnya di situ aja. Oh, berarti Jadinya, kalau mau minum keluar? Oh, oke. Tapi juga jangan itu kalau bisa pakai tumbler kecil aja sama pakai sedotan. Soalnya di situ nanti akan banyak orang yang cukup lalu lalang, banyak ada panggilnya. Oke, sama satu lagi Kak, maaf banyak nanya. Ini kita nanti semua tetap full masker kah? Iya, full Oke. masker. Oke, baik. Terima kasih Kak. Iya. Nah, teman-teman juga bawa hand sanitizer, mungkin orang tua juga diingetin ya, bawa hand sanitizer sendiri-sendiri, bawa masker cadangan, tisu mungkin, atau tisu basah. Kita juga menyediakan tempat cuci tangan juga sebelum masuk tangga Albertus sama di toilet. Enggak, maskernya enggak ada ketentuannya. Ya, yang penting yang prokes dari sesuai Kemenkes lah ya. Halo Kak, maaf mau nanya, itu kalau misal seperti yang cewek itu kalau pakainya kayak heels atau sepatu sandal gladiator apakah boleh? Terima kasih. Heels atau? Sepatu sandal gladiator. Oh, kalau bisa jangan sepatu sandal gladiator ya Mbak. Karena Anda kan pakai kebaya nih, kita berbicara tentang estetikanya juga. Oh, oke. Pakai heels tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi ya itu tadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua juga harus hati-hati kalau pakai heels itu kan tinggi. Mungkin pilihnya yang agak kecil, mungkin sepatu wedges gitu. Oke, makasih. Ya, saudara Ditya ini mau bertanya lagi? Atau ya, saudara Ditya. Ini sudah dengar suara saya? Gimana? Gini, misalnya saya nanti kan kalau wisuda kan nanti kan mungkin nanti kan saya pakai baju kemeja putih sama itu dulu celana hitam itu. Terus nanti kan sama nanti bawa tas. Nah, itu nanti ada tempat penitipan barang nggak? Itu kan nanti kan apa namanya tasnya kan nanti mau buat nyimpen toganya biar nanti bisa dipakai. Maksudnya? Oh, kita nggak di tempat penyimpanannya. Masa penitipan? Oh, nggak ada. Dibawa sendiri-sendiri. Kalau mau masuk, iya. Jadi waktu teman-teman absen itu sudah pakai toga. Oh. Soalnya saya kepikir nih nanti apa namanya dipadani bawa apa namanya pakai baju toga, nanti baju toganya dipakainya di pas mau mulai. Oh, nggak bisa dia. Kalau toga itu sudah dipakai saat Anda absen. Oh, pas absen. Jadi nggak bisa pas sudah sampai ke kampus baru pakai, nggak bisa. Oh, maksudnya baru sampai ke kampus. Tadi Iya. kan dia bilang katanya kan ketika mau mulai nih. Oh iya. Nah, kalau udah sampai kampus baru dipakai nggak masalah. Jadi kalau semisal nanti tiba-tiba ternyata ada yang
samer schedule-nya mungkin yang samernya Ditya ketinggalan kan dari BAA mungkin bisa bantu untuk mencarikan gitu loh. Oh, Mungkin dari mulai Ditya turun mobil ya, mulai dipakai. Gitu. oh ya. Jadi nanti saya turun dulu, terus nanti kalau saya Pakai. baru pakai, terus nanti masuk kampus, tapi belum mulai acaranya, tapi ganti baju Absen. dulu. Absen. Ya ganti baju terus absen. Iya, jadi bisa. Bisa. Oh ya. Terus sepatunya tetap pakai sepatu hitam ya? Ya, pantofel kalau bisa. Tanpa apa? Pantofel. Oh, pantofel. Ya. Oh ya. Bentar, sudah selesai, Saudara Ditya? Sebentar, kayaknya. Ya berarti nanti barangnya tuh nanti kayak tas atau gimana tuh nanti berarti dibawa sendiri. Berarti kayak maksudnya bisa dititip ke tempat. Oh, nggak bisa. Itu kalau sudah barang-barang dari wisudawan termasuk ijazah ya teman-teman. Termasuk dari barang teman-teman datang sampai nanti teman-teman habis terima ijazah sampai selesai acara itu adalah tanggung jawab dari para masing-masing wisudawan. Oh. Jadi jangan sampai hilang juga ijazahnya ya. Oh ya. Nah, sudah selesai bertanya mungkin Saudara Ditya? Kita lanjut dulu ya. Yang Saudari Yovina, kalau misalnya 15.30 saya nganterin orang tua dulu di AB, kemudian saya baru ke TA, boleh nggak? Kita nanti ada petugas yang di depan gedung auditorium Albertus. Jadi nanti pasti kita bantu. Halo Kak. Gimana Saudari Lastia? Iya, jadi saya mau tanya, ini mohon koreksi takut saya juga salah dengar. Jadi di undangan itu kan ada QR code yang untuk diberikan juga kepada orang tua ya. Nah, tapi di TM tadi disampaikan juga ada QR code yang dibagikan pada saat GR untuk orang tua. Ini beda QR code-nya gimana ya? Enggak, QR code-nya sama. Kita tuh memberikan dua kemudahan. Jadi kalau ada kan kadang orang tua yang kurang bisa menggunakan ini ya teknologi mungkin, atau pas delele internetnya kurang bagus, itu kita masih punya yang kertas. Jadi masih punya cadangan yang kertas untuk bisa kita absen dulu. Oke, jadi untuk backup juga gitu ya? Betul. Oke, deh itu aja Kak. Terima kasih. Ya. Ya, gimana Saudara Irfan? Oke, Mbak sebenarnya buat masihin doang sih. Kalau dulu kan pernah ada tuh para tamu undangan selain yang orang tua yang masuk ke auditorium itu, kan mereka biasanya dikasih kursi gitu loh Mbak di TA buat nonton lewat TV itu loh Mbak yang YouTube. Nah, yang untuk sesinya kita ini apakah ada atau enggak nih? Ada, sampai malam ada. Oke, siap. Itu berarti di selasarnya langsung apa di mananya tuh Mbak? Iya, di selasarnya. Jadi kalau yang dapat sesi 3 itu jangan khawatir. Satu yang tunggu di luar 2 undangan, yaitu di Selasar Thomas Aquinas, itu tetap sampai malam, sampai kalian benar-benar selesai acara. Terus yang kedua, parkiran di Tinjomoyo itu juga kita sampai malam, itu akan ada yang jaga dari tim keamanannya kita. Ada HS juga yang mobile sampai malam. Tapi itu tadi yang angkut teman-teman dari Unika ke Tinjomoyo, yang dari Tinjomoyo ke Unika. Tapi itu kan tadi ditunjukkan ke teman-teman FHK kan Mbak. Tapi kalau misalnya kita yang dari fakultas kecil kayak tadi contohnya FBS, parkirnya tetap di area Unika kan yang sudah ditentukan toh? Ya, tapi kalau ternyata sudah penuh, itu kita alihkan ke Tinjomoyo. Nah, jadi tetap kita shuttle-nya tuh tetap 3 jalan sampai malam di Rusunawa, di lab anatomi sama di Tinjomoyo, dan itu semua nanti ada tim keamanan juga yang berjaga. Oke, ya cukup Mbak, thank you ya. Semangat Mbak Seli.
Lanjut, ini saudara Adi, silakan. Ya, ini saya jawab dulu lah ya. Yang berarti kita print QR code-nya? Enggak, tadi sudah saya jelaskan saudara Aditya. QR code itu nanti kita bagikan saat GR sekaligus dengan kertas stiker. Jadi teman-teman nanti dapat 2 juga kertasnya. Jadi teman-teman ini nggak perlu ngeprint, nggak perlu apa. Nanti teman-teman hanya terima aja. Dan itu bisa disampaikan ke orang tua atau wali yang nanti datang pada saat hari H. Technical meeting selesai jam berapa ya, Kak? Selesai jam 12. Kalau bisa yang kemejanya nggak motif ya. Karena kerahnya kan kelihatan. Kak, boleh tanya, sesi 1 kenapa harus datang jam 7? Ya, Saudari Benita, sudah saya jelaskan. Tadi, 1, kita punya acara di kampus itu 4 acara. Kalau mungkin teman-teman mau parkir sesuai dengan yang sudah kita arahkan, ya teman-teman datangnya pagi, jam 7. Yang kedua, teman-teman juga harus absen dan baris, begitu. Ya, betul Celia. Terima kasih. Saudara Bobi, ya bisa dititipin. Tadi kan sudah ada yang bertanya juga. Bisa dititipin, tapi yang dititipin itu juga ngomong ke panitia. Jadi ngomong, saya dititipi sama ini, dengan NIM ini, prodinya ini, sesinya ini. Jadi nanti kita bisa juga buat catatan gitu. Iya, Saudara Yani, tadi juga sudah saya jelaskan. PPT presentasi itu nanti akan kita kirimkan by email student. Ya, untuk yang belum dapat RSVP-nya atau belum dapat undangannya, itu bisa menghubungi di hotline BAA atau email wisuda@unika.ac.id. Ini saya ketik lagi ya. Nah, yang tidak bisa mengikuti wisuda harus proses izin, betul, harus proses izin. Jadi bikin surat resmi kepada rektor. Diberi tulisan nama, NIM, prodi, alasan mengapa tidak mengikuti prosesi wisuda, kemudian ditandatangan oleh orang tua atau wali dan mahasiswa yang bersangkutan. Ya, yang tidak bisa nyeken Peduli Lindungi bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya atau bukti vaksinnya ke petugas. Misal nggak bisa datang jam 7 gimana ya, Kak? Ya paling teman-teman telat masuknya. Dan kalau itu pintunya sudah ditutup, teman-teman harus menunggu dulu sampai posisi yang awalan protokolnya itu selesai. Nanti teman-teman harus lewatnya samping. Dan yang pasti berarti kalau teman-teman sudah telat itu biasanya kan teman-teman lupa absen. Kalau lupa absen, yaitu tadi mohon maaf, kalau namanya tidak tersebutkan atau tidak terpanggil pada saat prosesi pemindahan kucir, sudah kami sampaikan dulu ini di awal, ya mohon maaf kalau namanya tidak tersebut. Karena kita berdasarkan dari absen yang hadir pada saat itu. Untuk saudara Steven, untuk celananya itu pakai celana kain hitam.
Kalau bisa jangan celana jeans ya. Karena kan ini kan sudah diberi info paketnya celana kain. Undangannya yang link itu sayang, yang saudari Alexandra. Yang link. Link. Bukan PDF, link. Iya, wajib pakai celana kain. Kan 1 jam sebelumnya itu kan 7.30 ya, bukan jam 7. Ya gini aja teman-teman, kalau mungkin teman-teman merasa jam 7.30 itu adalah menurut teman-teman itu sudah oke, ya nggak apa-apa. Tapi juga jangan salahkan kami panitia ketika kami sudah membariskan teman-teman, sudah merekap absennya teman-teman. Dan kalau teman-teman juga tidak mendapatkan parkir sesuai dengan titik yang sudah kami sediakan, ya mohon maaf, kami dari awal sudah menyampaikan di awal sebelumnya. Sudah menyampaikan di technical meeting. Itu ya teman-teman, perjanjiannya ya teman-teman. Ya, kalau drop boleh, tapi harus habis itu langsung keluar. Kalau jam 8 jangan, karena sudah termasuk prosesi masuknya. 7:30 itu sudah baris, jam 7 itu teman-teman absen. Kita baginya per sesi, jadi kalau tidak ikut gladi bersihnya, hanya ingin mengambil kertas stikernya dan kertas yang untuk orang tua, itu bisanya sesuai jamnya sesinya. Dan kalau gladi bersih nggak ikut, sekali lagi kita sampaikan bahwa nah kalau nanti ada yang jalannya tidak mengerti harus kemana arahnya atau kucirnya di sebelah mana, itu sudah kita sampaikan di awal, kami memohon maaf, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya pada teman yang sudah hadir. Ya, JR harus sampai selesai. Kalau linknya itu di WhatsApp teman-teman yang nomornya yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran sudah, dan di email student teman-teman semua. Email student itu yang seperti apa? Email student itu yang nim@student.unika.ac.id. Ya, Arthur nggak bisa diakses hari ini ya. Ya, kalau yang belum bisa email tadi atau WA. Nanti diberikan nama, NIM, prodinya apa, sesinya berapa, keluhannya apa. Misalnya QR code saya belum bisa diakses. Ya, terima kasih juga saudara apa saudari Nifasida. Ya sudah. Kalau memang gemuk sekali dan tidak ada kain hitam, ya sudah jeans hitam. Tapi sebisa mungkin cari yang kain hitam ya teman-teman. Iya. Oh iya, di save. Di save teman-teman. Kalau ganti pendamping itu bisa, tapi mungkin bisa bantu mengisikan juga ya, sama ya, ke emailnya wisuda. Ya sama, sesi 2 dan sesi 3 itu absennya juga sama di Selasar Thomas Aquinas. Nanti ada di situ tempat buat absen. Tempat buat absennya di mana? Di sebelah kiri yang dekatnya lift. Ya, untuk parkir teman-teman atau kerabat yang di luar tamu undangan, berarti kan dia tidak mempunyai stiker tuh. Berarti nanti parkirnya ya di Tinjau Moyo itu.
Tandonya ya nanti di-share, nanti tunggu aja di surat undangannya. Lengan panjang kalau wisudawan. Gimana saudari atau saudara ini, Alexandra? Ci mau nanya, ini kan aku telat masuk grup PM-nya. Iya. Mau nanya, itu kan kita di gladiresik, yudisium untuk fakultas FEB itu kan di auditorium yang lantai 3. Itu yang tangga naik terus itu bukan? Yang gede banget itu. Betul, ya. Yang besar, yang banyak itu loh. Terus wisudanya juga di situ juga? Iya. Oh, oke. Mm-mm. Terus kalau yang perempuan itu misalnya yang hari H nggak pakai kebaya nggak masalah kan ya, Ci? Cuma maksudnya kayak bawahnya jarit gitu tapi atasnya nggak kebaya nggak masalah kan? Atasnya nggak kebaya itu gimana? Ya maksudnya baju biasa. Kan sekarang kan kayak kebaya gitu kan sebenarnya dipermudah Kebaya kan. modern Kayak gitu ya? Ya, itu boleh. kan Kebaya nggak modern. kelihatan juga kan ketutupan jubah gitu kan ya, Ci? Sebenarnya kadang ada yang kelihatan. Tergantung kebayanya gimana. Dan biasanya kan untuk teman-teman foto ya. Yang pasti kelihatan itu memang roknya. Ya maksudku itu kan yang paling penting kan kelihatan roknya doang kan. Terus sama mau nanya ini Ci, apa namanya? Untuk yang sesi kedua itu kan 12:30. Sorry, tadi bajunya tuh kelihatan di kerahnya juga. Kebaya emang ada kerahnya, Ci? Kebaya itu kan sampai sini toh, sampai deket leher sini kan? Yang model Sabrina? Model Sabrina? Kan nggak kelihatan kerahnya, Ci. Oh, oke. Jadi Anda mau pakai yang seperti itu ya? Iya. Kan kebaya kan macam-macam kan, Ci. Nggak semuanya kayak gitu. Kayak Ya, enggak masalah. Yang penting teman-teman harus tahu mana waktunya untuk pakai kebaya, mana untuk waktunya harus pakai pakaian formal juga. Ya. Itu sama mau nanya, Ci, gitu kan kalau misalnya yang sesi kedua itu kan jam 12:30 ya? Itu paling nggak nyampe di lokasi sekitar jam berapa, Ci? Jam 12? Nah, tadi sudah saya sampaikan 11:30. Oh, harus nyampainya 11:30. Iya. Itu sama sekali tidak bisa telat itu. Karena itu sudah 11:30 teman-teman sudah harus absen dan baris. Oke. Ya, oke. Udah sih, Ci, paling gitu. Oh iya. Oke. Thank you ya, Ci. Ya. Selanjutnya, Saudara Bobi. Itu Kak mau tanya, kan cara hitamnya itu semi jeans sama semi kain itu gimana? Nggak apa-apa? Oh ya, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Jadi nggak kain banget tuh, kelihatan kayak jeansnya itu. Iya. Terus kalau baju yang putih panjang kemeja itu kan ada coraknya kayak corak hitam-hitam itu nggak apa-apa Kak? Nggak bisa, pakainya yang putih. Karena kalau cowok itu kelihatan sekali di bagian ini, kerah sama tangan. Putih polos ya Kak? Iya, makasih Kak. Iya. Setengah 12 itu kalau lebih baik barengan sama orang tua ya. Jadi orang tua kan langsung naik ke auditorium, yang teman-teman wisudawan ke Selasar. Ya, betul. Kalau acara itu sebenarnya yang dimaksud acara itu adalah mulai dari teman-teman absen itu sudah termasuk acara. Jadi kalau teman-teman telat, nanti semuanya telat.
Oh, enggak. Ya, saudari Anastasia. Enggak, jam 7 kalau sesi 1. Iya, ini saudari Dika, maksudnya bagaimana? Iya, saudara apa saudari Risang? Iya, di save, nanti di save di YouTube-nya Mika. Kalau yang kemarin itu sepertinya ada kesalahan teknis sebentar itu. Kalau yang periode 3 itu nanti di save di YouTube-nya. Nanti di-link-kan juga kalau nggak salah ke Hani. Yang seni 3 maksudnya? Sesi 3. Yang sesi 3 itu jam 15.30. Sesi 2 dan 3 itu nggak bisa telat sama sekali ya teman-teman. Sesi 1 juga. Ya, jadi kalau mau teman-teman, sekali lagi kalau mungkin teman-teman yang mau parkirnya sesuai dengan yang sudah kita arahkan, dan kalau sampai terjadi misalnya seringkali itu yang di wisuda seperti ini teman-teman. 1, kelupaan di bagian samir. 2, di schedule-nya mungkin krep-krepannya juga tiba-tiba bermasalah di hari H. Itu kalau teman-teman datangnya mepet, pertanyaannya gini, yang akan membantu teman-teman juga siapa gitu loh. Sebaiknya kan teman-teman datang kan jam 7 itu, absen. Setelah absen, nanti kan biasanya juga gini, kucir itu biasanya ada yang salah. Kucir itu biasanya juga salah pemasangannya. Nah, nanti kan bisa diarahkan oleh teman-teman yang di bagian absen. Bisa dibantu. Terus kadang itu juga tiba-tiba di hari H, kita kan nggak tahu ya teman-teman di hari H itu terjadi sesuatu atau tidak. Tiba-tiba ini pernah terjadi. Resletingnya toga itu rusak. Nggak bisa ditutup. Nah, kalau tadi yang nggak pakai kebaya gimana? Kan juga kasihan teman-teman juga. Dan lagi kan juga kita kan dari panitia harus segera mencarikan penggantinya itu, gitu loh. Jadi saya juga mohon ke teman-teman juga, teman-teman juga harus membantu kita panitia juga akan membantu teman-teman seperti itu. Nah, ya kalau itu mungkin lebih masuk ini ya, saudara Andi, yang dimaksud oleh ini mungkin orang tua dan wisudawan. Kalau orang tua itu mungkin bisa kalau mau datang 7:30 nggak apa-apa. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau mau parkirnya sesuai dengan titik yang sudah disediakan, ya mohon untuk datangnya sesuai yang sudah kita arahkan juga. Dan kalau ada yang datangnya terlambat, mohon maaf orang tua juga harus menunggu dahulu sampai protokolnya selesai, baru nanti ikonnya samping. Nah, kalau untuk cewek harus disanggul atau enggak, itu bebas ya teman-teman. Zaman sekarang kan biasanya ada yang diterli-terli, gitu boleh. Dikepang-kepang juga boleh. Ya, betul saudara Abdian, terima kasih. Ya, betul saudari Bekti Kurnia, terima kasih. Oh ya, saudari Anastasia, nggak ada. Kalau rambut itu bebas ya, karena kan kadang ada yang nggak tahan dikuncir. Jadi kalau mau di curly juga boleh. Pokoknya yang sesuai teman-teman banget aja deh. Gimana kalau rambut? Kalau gondrong itu sebaiknya ya dirapiin ya. Kan soalnya kan juga buat dokumentasi wisuda teman-teman. Ya kalau gondrong ya mungkin bisa dikucir gitu atau mungkin ya pokoknya dirapiin lah.
pemakaian atribut wisuda itu sudah ada di undangan juga. Dari mulai atribut pakainya toga seperti apa, itu nanti videonya, PDF-nya di undangan ada, di GR nanti juga ada. Kemudian untuk cara masuknya bagaimana, itu juga videonya sudah ada di undangan. Oh ya, betul. Ya Yona, saudari Yona, saya sampaikan kembali, untuk yang perempuan yang roknya kebaya, itu kalau bisa roknya jangan yang ekornya panjang, tapi yang ekornya pendek aja. Karena pengalaman yang wisuda itu roknya panjang, itu terinjak oleh belakangnya. Satu, teman-teman bisa jatuh. Kedua, roknya sobek. Oh, bisa langsung, saudari Larasi Mantika. Kalau orang tua datang bareng dengan wisudawan bagaimana? Boleh, datang jam 11.30 boleh, langsung masuk aja. Nanti kan di sana ada petugasnya, nanti diarahkan sama petugas-petugasnya, dibantu. Saudara Kevin, iya betul. Nanti yang satu berarti duduk di lapangan, bukan lapangan Albertus, tapi duduknya di Selasar Thomas Aquinas. Ya pakai kaos kaki, saudara Ditya. Soalnya kan ya, kalau celanamu cingkrang kan kelihatan kalau duduk. Kalau celananya nggak cingkrang tuh kalau duduk kelihatan loh. Kalau nggak pakai kaos kaki itu kan juga nggak sopan. Itu kan di ruang sidang. Maksudnya gimana, saudara Indra? Kalau sesi 1 orang tua boleh datang sesuai jadwal BAA 8.30. Hah? BAA sepertinya tidak menjadwalkan 8.30 loh. Halo, saudara Indra? Ya, gimana, Evan? Gimana, Irfan? Oh iya ini Mbak, biasanya kan kalau di wisuda biasanya itu kan ada sesi foto bareng satu-satu fakultas. Kalau di sesi kali ini kan ada 3, itu ada atau enggak atau ditiadakan untuk membersihkan waktu? Ditiadakan ya? Ditiadakan ya. Jadi nanti teman-teman fotonya di itu ya, di apa yudisium. Oh. Oke teman-teman, karena kan ini kan mepet waktunya untuk sesi 1, kedua, 2, ketiga. Oke, Mbak. Thank you, Mbak. Iya.
Gimana tuh yang mau bertanya lagi? Mungkin raise hand. Nah, ini tadi yang saudara Hendra ya? Sebentar, yang saudara Habibullah Jabar Rosyid ini catatan hadir 1 jam sebelum jadwal itu di mana ya? Kalau yang di WhatsApp kan itu kan tidak ada 1 jam sebelum, hanya dituliskan jam kehadiran wisudawan akan diinfokan di TM. Di TM juga tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa 1 jam sebelum. Kemudian juga untuk saudara Hendra atau Ani, iya kalau sesi 1 jam 7 seperti yang tadi saya sampaikan. Datangnya yang sesi 1 jam 7, yang sesi 2 11.30, yang sesi 3 15.30. Oh, habis apa tadi habis absen boleh izin sebentar foto lapangan. Ya boleh. Boleh, tapi ya itu tadi kalau sudah waktunya baris. Saudara Hendra, kalau ortu ikut jam 7 juga berarti. Ya lebih baik orang tua juga ikut jam 7. Stiker parkirnya cuma 1 loh teman-teman. Dan lebih baik orang tua juga ikut teman-teman wisudawan. Ya, saudari Benita, tadi kan sudah saya jelaskan. Undangan itu 8.30. Tapi kumpulnya wisudawan itu jam 7 pagi. Untuk absen. Absen dan baris. Boleh, yang berhijab silahkan. Maaf, Hendra ini siapa ya? Mohon untuk raise hand aja coba. Halo, Hendra. Saudara Hendra. Bisa raise hand mungkin? Bisa ini on cam juga. Gimana? Halo. Ya. Maksudnya gimana ya? Kan kalau dari yang ini kan valid nih, yang kita kirim undangan. Undangannya di WhatsApp sama di email. Kalau undangan itu sesuai jam 8.30 sampai 11.30. Kalau kumpulnya itu yang jam 7. Jadi jadi Anda jangan menggiring opini untuk ke sana ya. Loh, ini kan saya tanya. Loh gini, di undangan kan 8.30. Saya kan udah kasih tahu orang tua saya. Mereka kan juga planning, bener enggak? Ya enggak apa-apa, mau datang jam segitu juga enggak masalah. Nah, makanya saya nanya, orang tua 8.30 itu tuh bisa datang enggak jam segitu? Kalau misalnya enggak bisa ya sudah jam 7 saya bilang ke orang tua saya. Lah kalau misalnya 8.30 selebaran kayak gini 8.30, saya kasih ke orang tua saya. Ya orang tua saya tahu 8.30, bener enggak? Loh,
Tadi kan saya sudah bilang kalau undangan itu 8.30. Calon wisudawan hadir pukul 7. Lah kalau orang tua datang jam 7 enggak. Kalau orang tua datang jam 7 ya kita sarankan jam 7 ya enggak apa-apa. Ya berarti orang tua saya boleh datang jam 8.30 enggak? Ya boleh, kan undangannya 8.30. Saya pertanyaannya cuma itu. Orang tua saya boleh datang jam 8.30 atau tidak? Kalau misalnya saya jam 7. Saya jam 7 enggak masalah gitu. Iya, tapi memang betul. Undangan itu 8.30 dan orang tua boleh datang 8.30. Cuman memang kita sarankan kalau memang ada orang, kadang gini, ada orang tua yang datang mintanya sama wisudawan. Kalau memang ada yang mau datang jam 7 ya kita sarankan jam 7 enggak apa-apa. Nah, coba ditelah lagi pertanyaan saya. Jangan ngegas, jangan asal duduk menggiring. Halo ya. Selina dan teman-teman, ayo kita diskusi yang baik. Jadi mahasiswa, calon wisudawan wisudawati ikuti dari tadi ya arahan dari panitia. Orang tua mau bareng boleh, mau pas jam itu juga boleh. Gitu ya. Lanjut yang lain dulu sudah. Biar kita bisa selesai tepat waktu jam 12. Ya, oke. Lanjut, Selina. Mungkin ada yang mau tanya. Oh ya, silakan Saudari. Gini, saya mungkin mau mewakili beberapa teman-teman saya juga, khususnya dari FHK. Jadi kan teman-teman saya ada yang baru aja nih dapat message dari BAA lewat WA. Nah, dia itu tadi kan juga udah sempat ada yang tanya, ini kan udah ngisi nama, sudah klik simpan, tapi kan masih ngulang lagi kan, Kak? Nah, dia terus tanya ke BAA, kok ngulang lagi ya, katanya itu sistemnya error, terus disuruh ngulang lagi tapi masih kayak yang sama. Nah, tapi kan tadi udah ada calon wisudawan yang tanya, katanya nggak apa-apa, tetap ke-record, betul ya? Nah, di sini saya mau memastikan lagi yang benar yang mana nih, karena karena saya juga mengalami yang sama, sudah saya save, tapi masih ngulang. Kalau memang itu sebenarnya error, data orang tua kami belum kesimpan, apakah kami harus ngulang lagi, atau memang errornya hanya yang hari ini aja? Gitu. Terima kasih. Oh iya, tadi dapat titipan message juga dari yang sistemnya itu bagi yang kemarin bermasalah waktu mengisi daftar undangan SPV bisa mengisi ulang sistem yang sudah dibenahi. Nah, nanti kalau sampai sudah ngisi lagi gimana? Kalau belum selesai, kalau belum bisa save. Nah, nanti teman-teman bisa mengirimkan juga nama, NIM, program studi, sesinya berapa, ke hotline BAA atau email wisuda. Maaf, yang dikirimin apa aja tadi? Nama, NIM, prodi, ya, sama sesinya. Oke, nama tamu undangannya enggak perlu ya? Enggak usah. Oh, oke. Baik. Sama ini mungkin sama satu lagi, sama nomor WA aktif dan email aktifnya ya. Email aktifnya email pribadi ya? Bukan email student ya? Ya, tambah itu satu lagi aja. Oke, email pribadi ya berarti ya? Iya. Oke, Tapi baik. jangan lupa disertain nomornya ya, yang pasti nomor WhatsApp-nya terutama. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Halo, yang namanya Mas Dani Prasetyo itu untuk apa ya maksudnya?
Ya, yang nunjukin kartu vaksin boleh. Nanti kan ada petugas keamanan. Nanti bisa ditunjukkan aja pakai kartunya. Oh iya, yang tanya apa ya tadi ya? Maaf ya, ketumpuk chatnya. Boleh yang sudah mendapatkan informasi lengkap, nanti kan juga kita sampaikan di email student teman-teman yang PPT-nya TM hari ini, nanti bisa dibaca-baca lagi. Boleh meninggalkan ruang juga kalau yang ada pekerjaan. Ini berarti 3 penanya terakhir ya? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin dari Bu Berta ada tambahan dulu nggak, Bu? Halo, ya. Saya pikir cukup ya. Nanti beberapa hal yang dipertanyakan atau masih yang kurang lengkap, nanti bisa menghubungi tim panitia. Nomor yang bisa dihubungi sudah ada ya, Sel? Ada. Oke, ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, barangkali kita cukup sekian dan nanti bisa disampaikan kepada hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan lebih lanjut. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Kita bertemu lagi hari Sabtu. Itu ya, hari Jumat dulu. Ya. Oke, cukup dari saya. Oke, terima kasih Bu Berta. Ya Sama-sama. ini saya jawab yang Victoria dulu ya. Kalau saya sudah isi nama, oh ya, enggak apa-apa. Kalau ada yang nggak bisa datang salah satu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di GR dan hari H. Boleh. Boleh saudara Edwardus, boleh. Recording stopped. Oke, Ibu leave meeting dulu ya. Hah? Ya.